Shalom, selamat malam Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti siaran renungan malam dari Gedung Gereja Jemaat Eloi Yaukan Sentani bersama saya Syamas Marniati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di malam yang indah ini Bapa, kami kembali lagi mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih ke hadapan-Mu, di mana Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini. Itu semua karena kasih dan pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh yang kudus, terangi batin kami, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami, jangan juga supaya kami dapat menyiarkan lewat pendengar-pendengar yang ada di rumah dan lewat toa-toa yang ada, supaya orang dapat memuliakan-Mu. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Roma 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 yang bunyinya demikian dengan perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu waktu saatnya telah tiba kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Pembacaan kita di malam hari ini, saya akan berikan tema kecil. Kasih tidak terpisah dari hukum Taurat, dan kasih adalah hutang kepada orang lain. Sekali lagi, kasih tidak terpisah dari hukum Taurat, dan kasih adalah hutang kepada orang lain. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpan dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu.
Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan hari ini, Paulus jelas menegaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu berarti orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi hukum Taurat. Sayangnya, orang Kristen terlanjur memahami Taurat sebagai aturan yang kaku dan berat. Kisah-kisah Injil yang menampilkan pertentangan Yesus dengan ahli Taurat membuat banyak orang Kristen malah menyepelekan Taurat. Padahal Taurat sendiri berarti ajaran atau petunjuk. Dan Paulus menyatakan bahwa semua firman telah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus tampaknya hendak mengingatkan para pembacanya agar mereka seharusnya peka akan waktu yang sedang berubah ini. Sekali lagi, Paulus mengajak warga jemaat di Roma untuk hidup sopan bagaimana pada siang hari, tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan kenikmatan sendiri, dan mau menangnya sendiri. Mereka harus hidup sesuai standar Kristus, hidup sebagaimana Kristus hidup. Bapak Ibu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi di malam hari ini, pemunculan hal hutang di teks ini sebaiknya tidak dipandang sebagai larangan mutlak terhadap segala bentuk hutang. Alkitab sendiri mengatur tentang hutang piutang. Keluaran 22 ayatnya yang kedua. Hutang yang dilarang Alkitab adalah yang didasari ketidakmauan untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Filipi 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Artinya, berhutang bukan untuk sebuah kebutuhan, tetapi keinginan dan kenyamanan hidup. Bagi orang yang bertanggung jawab dan bermartabat, membayar hutang bukanlah sebuah beban atau keterpaksaan. Membayar adalah sebuah kebanggaan dan kelegaan, dan membayar hutang adalah sebuah kewajiban. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang sulit memahami hubungan antara kasih dan hukum Taurat. Dalam hal ini, Paulus menunjukkan bahwa kasih tidak bertentangan, tidak terpisah, dan tidak hanya sebagai salah satu bagian dari hukum Taurat. Kasih dan hukum Taurat terikat secara erat. Paulus menerangkan keterkaitan ini dalam 3 cara. Kasih adalah 1, pemenuhan, 2, rangkuman, dan yang ketiga, penggenapan. 3 ide ini jelas tidak terpisahkan. Kasih adalah prinsip yang melandasi semua perintah dan larangan dalam hukum Taurat. Karena itu, mengasihi orang lain dapat dikatakan sebagai pemenuhan dan penggenapan dari hukum Taurat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah membayar hutang kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita justru menambah hutang itu dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain? Kiranya kasih Kristus di kayu salib yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus selalu memampukan kita untuk membayar hutang kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sekali lagi terima kasih, di mana di dalam pembacaan kami di malam hari ini, di mana di dalam perenungan kami di malam hari ini,
Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu pula dengan pendengar yang ada di rumah-rumah, yang lewat toa, kiranya Engkau juga menjaga dan melindungi mereka, sehingga apapun yang mereka dengarkan pada malam hari ini dapat menjadikan sebagai pedoman dan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami, Ibu Pendeta Desi Matatula beserta keluarga. Kami serahkan Pendeta Desi Matatula dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, dan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jauhkan mereka dari hal-hal yang kami tidak inginkan, Bapa. Tutup bungkus mereka bersama dengan keluarga. Jangan pernah Engkau meninggalkan mereka, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan teman-teman majelis kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus mereka, Bapa, bersama dengan keluarganya. Sekalipun kami di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, Bapa, yang dibatasi oleh hal-hal yang kami tidak akan mungkin langgar, yaitu dibatasi dengan pelayanan dan dibatasi dengan berkomunikasi secara dekat. Kami ada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Begitu pula dengan jemaat kami, Jemaat Eloi Yaukan Sentani, Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Jaga dan lindungi mereka, Bapa. Mulai dari week 1 hingga week 5, jangan pernah Engkau meninggalkan mereka. Dan jangan pernah Engkau mendekatkan mereka dengan virus corona COVID-19 yang saat ini berada di tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami, Bapa. Dan jangan pernah ada satupun dari jemaat kami yang mendekati virus corona ini, Bapa, atau terinfeksi dengan COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Penyayang dan senantiasa bersama dengan anak-anak-Mu yang setia. Kami juga serahkan duda, janda, dan yatim piatu yang ada di dalam jemaat kami. Semua ini, Bapa, mereka saat ini tidak berdaya, di mana ada yang tidak mempunyai istri, ada yang tidak mempunyai suami, ada yang tidak mempunyai ibu, ada yang tidak mempunyai bapa, dan bahkan ada yang tidak mempunyai kedua-duanya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa berada di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Engkau memberikan kesehatan. Engkau menjauhkan mereka dari hal-hal yang kami tidak inginkan, seperti saat ini, yaitu virus corona, Bapa. Jauhkan mereka. Bapa, kami juga serahkan pasien COVID yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Jaga dan lindungi mereka. Sembuhkan mereka, Bapa. Itulah pinta kami kepadamu, sembuhkan mereka. Dan jangan pernah ada Engkau memanggilnya lagi. Tapi cukup sudah yang Engkau sudah panggil. Dan cukup sudah yang ada terisolasi saat ini. Jangan ada tambahan lagi. Bapa, kami juga serahkan para medis dan TNI Polri, serta relawan kemanusiaan ke dalam tangan-Mu. Mereka-mereka ini adalah pejuang-pejuang kami
Mereka-mereka ini adalah yang senantiasa berada di depan kami, yang menjaga dan melindungi kami, yang memberikan kami pengertian dan pengetahuan tentang virus corona ini yang selama ini kami takutkan dan kami khawatirkan, dan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi dengan adanya mereka maka kami bisa mengetahuinya dan kami bisa belajar dari mereka. Olehnya itu Bapa, jaga dan lindungi mereka, tutup bungkus mereka, jangan pernah mereka terinfeksi. Bapa, itulah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga tak lupa berdoa buat Kakak Mimi yang selama ini senantiasa menjaga dan melindungi siapa-siapa yang setiap malam datang di gereja ini, menuntun mereka yang datang setiap malam di gereja ini untuk datang melaksanakan siaran langsung. Kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan Kakak Mimi dan keluarganya. Tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang kami tidak inginkan, dan Engkau senantiasa juga di dalam kehidupannya untuk memberikan kemudahan dan memberikan kesehatan bagi mereka. Bapa, itulah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikian siaran kami di malam hari ini. Semoga firman yang telah diperdengarkan menjadi berkat bagi semua pendengar, dan kita selalu diberi kekuatan dan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.